Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Pratama dengan nomor induk 207 1900080. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian seni rupa dua dimensi dan macam-macam aliran seni rupa dua dimensi, teknik dan bahan yang digunakan dalam aliran tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu seni rupa ialah salah satu cabang seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, yang mana proses penciptaannya melibatkan budi dan akal serta keterampilan pengerjaan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan karya yang mampu menyentuh jiwa spiritual manusia. Jadi cabang seni yang dapat dinikmati dengan panca indera penglihatan itu seperti bisa dirasakan oleh tangan dan bisa dinikmati oleh panca indera manusia. Yang seterusnya itu yang mana proses penciptaannya melibatkan budi dan akal. Jadi sebelum kita membuat lukisan itu kita harus merancang dulu atau mengimajinasikan seni apa yang mau kita lukis itu. Jadi jangan asal membuat lalu kita menamai abstrak ini naturalisme, realisme, jangan seperti itu. Jadi kita harus berpikir dulu mau membuat aliran atau seni apa. Jadi seterusnya yaitu keterampilan pengerjaan secara maksimal. Jadi seperti itu. Sebelum kita membuat seni kita harus merancang mau membuat apa agar pengerjaannya secara maksimal. Yang saya yaitu sehingga dapat menghasilkan karya yang mampu menyentuh jiwa spiritual manusia. Jadi saat kita melihat sebuah seni yang sudah jadi, seni rupa apapun itu, jadi kita bisa merasakan emosional atau ekspresi kita tercurah dalam seni tersebut. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Yang selanjutnya yaitu pengertian seni rupa dua dimensi. Pasti sudah tahu lah teman-teman, seni rupa dua dimensi itu seperti apa. Bisa menjelaskan singkat di sini, yaitu seni yang memiliki dua dimensi atau hanya dilihat dari arah depan saja, tidak bisa di samping atau di belakang atau dari atas bawah, tidak bisa. Contoh saja seperti ini ya. Ini misalkan ini lukisan dua dimensi di sini, tidak bisa dari samping tidak bisa dilihat atau dari belakang, jadi hanya dari depan saja. Seni yang memiliki dua dimensi antaranya itu panjang dan lebar saja. Jadi panjang, lebar, jadi tidak hanya dua itu saja. Seterusnya yaitu macam-macam aliran seni rupa dua dimensi, yaitu adalah ini bisa disebutkan aliran atau gaya ya, terserah kalian. Yang pertama yaitu naturalisme, aliran seni rupa yang berusaha melukis sebuah objek yang mempunyai kesamaan dengan keadaan alam. Ya, aliran naturalisme ini adalah melukis sebuah objek tetapi kita hampir sama. Kalau istilah bahasa kerennya yaitu duplikat atau clone ya. Contohnya seperti ini, sebentar ya, ini gambar naturalisme, pemandangan di laut. Ini hampir sama seperti yang aslinya, lautnya berwarna biru, tetapi di naturalisme ini penggunaan warnanya itu tidak terlalu mencolok ya. Daunan dan tebing-tebingnya itu tidak begitu mencolok, sehingga hampir sama seperti yang aslinya. Yang seterusnya yaitu aliran realisme, aliran seni rupa yang menggambarkan suatu objek dengan situasi dan keadaan yang benar-benar nyata
yang tidak berfokus pada objek tertentu. Jadi aliran ini yaitu menggambarkan suatu objek yang ada di situ, seperti kita menggambarkan orang-orang yang sedang bijak sawah. Lah itu kita menggambarkan ada apa saja di situ. Misalkan ada orang, tetapi aliran ini tidak berfokus pada objek tertentu. Jadi sampai ke terkecil pun juga dimasukkan ke dalam aliran ini. Contoh gambarnya yaitu seperti ini. Seperti orang-orang yang di pasar. Ya ini kan sampai ke terkecilnya ada, sampai payungnya, lalu penutup tempat untuk berjualan juga ada, sampai pisang-pisangnya, sampai mendetail pokoknya. Yang ketiga yaitu romantisme, aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis seperti suasana seperti dalam mimpi. Ya, aliran ini lebih mengedepankan suatu emosi dan drama. Jadi seolah-olah kita sedang berada di sana ketika kita melihat lukisan ini. Contohnya yaitu seperti ini. Ya, ini lukisan romantisme, yaitu di suatu jalan yang terdapat sungai atau kali. Ya, ada seorang pasangan berjalan bersama anjingnya menikmati keindahan malam. Jadi seperti ini ya. Lalu yang keempat yaitu impresionisme, aliran seni rupa yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek, atau aliran ini berupaya untuk memperlihatkan kesan pada objek yang digambarkan secara sekilas. Jadi seperti kita melihat matahari tenggelam, itu kan sekilas kan, tetapi aliran ini itu lebih ke warna, jadi memainkan warna pada saat matahari tenggelam itu. Tidak begitu mendetail, tapi karena pendapatan warnanya yang cukup memuaskan, jadi bisa memperindah objek-objek yang dikorbankan tadi. Contohnya seperti ini, impresionisme, ada pepohonan yang banyak sekali. Nah, matahari yang terbit ya. Matahari waktu siang hari ya. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, ekspresionisme, aliran seni rupa yang menggambarkan bahwa seni merupakan suatu yang keluar dari diri seniman. Jadi seni ini suatu ekspresi yang keluar dari seniman tersebut. Jadi tidak ekspresi yang asli, tidak dibuat-buat, bukan dari peniru atau alam. Maka dari itu seniman ekspresionisme cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya dari alam, lalu diekspresikan pada karyanya. Ya, seperti itulah. Seperti kita naik gunung, ke pantai, berkemah, itu kita melihat alam sekitar, lalu kita ekspresikan ke dalam seni tersebut. Contohnya yaitu seperti ini, ekspresionisme. Ada seorang wanita yang sedang duduk dengan payung, yang di belakangnya itu laut ya. Ini sedang menikmati hembusan angin pantai. Yang selanjutnya yaitu keenam, kubisme, aliran seni rupa yang memiliki bentuk geometris untuk mendapatkan nilai-nilai seni yang indah dilihat. Jadi penggambaran seni kubisme ini sedikit unik karena berbentuk kotak-kotak atau melainkan sebuah bentuk geometris gitu loh. Jadi tidak langsung
Jadi segitiga, gambar segitiga rumah, gambar kotak lurus, lalu ada dihitung berapa gitu. Jadi gambarnya seperti ini, ada rumah dan pepohonan perumahan. Yang ketujuh yaitu dadaisme, aliran seni rupa yang menggambarkan kekerasan karena dilatar belakangi kondisi peperangan. Ya, dadaisme itu seperti ini ya. Dadaisme gambarnya ini mengkritik sebuah pemerintahan. Gambarnya seperti ini. Lalu yang kedelapan yaitu surrealisme, aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata. Dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi seperti dalam mimpi atau bawah sadar manusia. Jadi aliran surrealisme ini seperti kita bermimpi. Jadi kita menghayal gitulah. Lukisannya itu kebanyakan tentang hayalan atau yang ada di dalam mimpi, imajinasi ya. Contohnya seperti ini, surrealisme. Ada seorang wanita bergaun biru tua, di belakangnya laut samudra, sedang menggenggam kupu-kupu yang ada talinya, seperti main layang-layang di pantai. Yang selanjutnya yaitu abstraksionisme, aliran seni rupa yang menggambarkan objek dengan kabur, tidak mendetail, bahkan tidak mirip dengan bentuk aslinya karena dipengaruhi oleh imajinasi. Ya, hampir sama seperti surrealisme tadi, tapi ini tidak seperti di mimpi ya, tidak seperti di dalam dunia mimpi. Jadi abstraksionisme ini seperti kita menggambar tetapi tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi sehingga misal kayak naturalisme atau realisme itu kan hampir sama ke pemandangan atau alam sekitar. Jadi istilahnya menduplikasi ya. Tetapi abstraksionisme ini membentuk suatu, entah tekniknya bagaimana, bebas lah pokoknya, tapi membentuk suatu bentuk. Contohnya seperti ini ya, ini lukisan abstraksionisme, gambarnya burung paruh bengkok. Ya mungkin kita sudah familiar dengan burungnya ini ya. Ini kan gambarnya ini kan tidak membentuk garis dan tapi bisa menghasilkan warna dan bentuk yang luar biasa. Yang selanjutnya yaitu aliran terakhir yaitu pop art. Pop art adalah aliran seni yang menggunakan suatu yang populer sebagai tema atau konsep digunakan dalam karyanya. Pop art ini sangat berkembang ya dalam masa kini. Gambarnya, lukisannya seperti ini, gambarnya Bung Karno ya. Jadi bebas, tetapi tokohnya itu tokoh yang sedang berkembang saat ini ya, seperti presiden atau politik saat ini ya. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke teknik atau bentuk dalam aliran atau gaya seni rupa dua dimensi. Yang pertama yaitu ekspresionisme. Teknik yang digunakan ialah spontanitas atau secara menyeluruh gerakan tangan yang mengalun dengan hati menciptakan kesan objek. Bahannya yaitu kanvas yang sangat tebal, berpori-pori sangat rapat, dan garis kainnya itu diagonal atau horizontal. Catnya yang digunakan cat minyak Girko, digunakan secara langsung. Yang kedua itu teknik surrealisme dan bahannya. Tekniknya yaitu warnanya menggunakan warna gradasi dengan ditumpang tindihkan warna tipis-tipis dari penggunaan cat minyak. Bahannya yaitu kanvas halus
berpori-pori rapat dan garis diagonal atau horizontal. Catnya digunakan yaitu cat minyak untuk menciptakan efek warna dan perubahan tidak nyata dengan alamnya. Yang selanjutnya yaitu abstrakisme, teknik dan bahan. Yang digunakan bebas dalam menciptakan warna. Kuas lebih sering digunakan untuk menciptakan efek garis. Jadi kuasnya abstrak itu lebih sering digunakan untuk menciptakan garis. Bahannya kanvas yang digunakan bebas. Catnya minyak Girko, biasanya dicampuri lagi dengan minyak supaya bisa mewakilkan warna. Atau cat akrilik yang juga bisa digunakan. Yang selanjutnya yaitu naturalisme. Tekniknya menggunakan kuas yang lembut dan menghasilkan gorisan sehingga mendapatkan garis warna yang tidak terlalu kontras. Bahannya yang digunakan yaitu kanvas yang halus berpori-pori rapat, garis yang vertikal atau horizontal, dan cat minyak Girko. Lalu realisme. Tekniknya yang digunakan yaitu transparan, ialah menggoreskan cat secara tipis-tipis agar tidak mempengaruhi warna yang seperti yang aslinya atau tidak mengubah warna di alamnya. Dan plakat ialah penggunaan cat tebal. Jadi penggunaan cat di realisme ini adalah menggunakan teknik plakat. Bahan yang digunakan sama seperti kanvas yang dipakai pada aliran naturalisme. Catnya pun tidak jauh beda. Cat minyak Girko atau bisa menggunakan cat akrilik dengan menambahkan air agar warnanya tidak kontras, tidak terlalu kontras. Yang selanjutnya yaitu impresionisme. Teknik yang digunakan adalah menumpuk minyak di atas kanvas menggunakan kuas atau jari-jari tangan. Ujung kuasnya dibuat rata agar mendapatkan garis kontur. Bahan yang digunakan impresionisme yaitu kanvasnya lebih cenderung menggunakan warna putih, bersih dan terang. Sekian dari pembahasan saya yaitu pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan yang